Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Oktaviani dengan NIM 18571007. Hari ini saya akan membahas pengembangan RPP yang sudah saya buat minggu kemarin, dan ini adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Anisya Septiana MPD. Sebelum masuk ke pengembangan RPP, kita harus tahu apa sih RPP dan apa kegunaannya. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, atau yang intinya yaitu pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Selanjutnya yaitu prinsip menyusun RPP. Yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman kegemaran bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu memberi umpan balik dan tindak lanjut. Dan yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya yaitu komponen RPP. Dalam komponen RPP ada identitas mata pelajaran, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator pencapai kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar, ada sumber ajar, ada alokasi waktu, ada pendekatan model metode pembelajaran, dan terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Masuk ke pengembangan RPP. Satuan sekolah yaitu SMP dengan mata pelajaran matematika kelas 7 dan semester 2 dengan mata pelajaran penyajian data dengan sub materi pembelajaran pengenalan jenis-jenis data, pengolahan penyajian data bentuk tabel, pengolahan penyajian data bentuk diagram, pengolahan data dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, pengolahan dan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, dengan alokasi 3 jam pelajaran 1 pertemuan. Selanjutnya yaitu pendekatan metode dan model pembelajaran yang saya ambil, yaitu pendekatan pembelajaran scientific learning, dan model pembelajarannya yaitu discovery learning, dan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan penguasaan. Masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ada motivasi dan prasyarat pengetahuan. Dan yang pertama dalam motivasi dan apresiasi yaitu guru mengucapkan salam, guru mengecek kehadiran peserta didik sebagai bentuk sikap disiplin, guru mengkondisikan peserta didik untuk siap fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran penyajian data. Untuk prasyarat pengetahuan, guru membimbing
peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran SD yang berkaitan dengan penyajian data berupa pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dengan memberikan kuis. Untuk selanjutnya, simulasi, motivasi, dan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran, sebaiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yaitu bagian absen. Yang pertama Dian, Lia, Ninti, Ria, Saumi, Safira, Yunika. Wah, masuk semua ya. Apa kabar kalian? Apakah sehat selalu? Apakah sudah siap untuk belajar matematika pada hari ini? Wah, semangat sekali ya. Bagus. Untuk materi penyajian data, kita memiliki tujuan, kita bisa memahami cara mengambil dan menyimpulkan data dengan benar, mengolahkan dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar, menyelesaikan masalah dan berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Untuk simulasi prasyarat pengetahuan, untuk penyajian data, siswa harus mampu menguasai materi yang paling berperan penting dalam materi prasyarat. Di setiap materi matematika adalah operasi hitung, seperti penjumlahan, pengalihan, dan pengurangan, dan pembagian. Dan selanjutnya yaitu siswa harus mengetahui dan memahami materi bilangan real yang sudah dibahas di semester 1. Selanjutnya siswa harus terampil dalam menyusun daftar distribusi frekuensi dari sekelompok data tunggal, modus, median. Dan selanjutnya yaitu kuis. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Oke, selanjutnya yaitu inti. Di dalam inti ada langkah pertama yaitu pemberian stimulus, yang kedua menanyakan, 3 yaitu menyimpulkan data dan mengumpulkan data, 4 memverifikasi, langkah kelima menyimpulkan. Lanjut. Oke, selanjutnya materi yang kita akan bahas yaitu statistik. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang dilakukan. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian. Macam-macam data ada 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang kuantitatif adalah data berupa angka. Data di matematika siswa SMP. Contohnya, data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berada berupa kata-kata, bukan angka. Dengan contoh data tentang warna favorit. Untuk penyajian data, ada data yang disajikan dengan tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram
lingkaran, dan piktogram. Untuk contoh, di bawah ini ada ulangan matematika dari 30 siswa. Dan kita buat pindahkan dari angka ke tabel frekuensi. Kita lihat angka 4 ada 2 dengan turut 1, 2, dan di frekuensinya 2, dan sampai seterusnya. Untuk selanjutnya, untuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan piktogram, kita akan membuat kelompok 2-3 orang dengan sesuai abjad nama ya. Selanjutnya menanyakan. Di sini apakah masih ada yang masih mau ditanyakan tentang penyajian data yang Ibu jelaskan, dan apa ada pertanyaan tentang kelompok yang sudah diajukan. Dan oke, selanjutnya kita lanjut ke selanjutnya kalian duduk dengan kelompoknya dan berdiskusi dengan apa yang dibagikan Ibu tadi. Jika selesai, salah satu dari kelompok menjelaskan apa yang hasil dari diskusi kalian. Oke, jika selesai, kita langsung, dan ada penutup yaitu di dalamnya ada kegiatan guru memberikan tugas pekerjaan rumah, guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk berdoa dan mengakhiri pertemuan dengan salam. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan PR. Ini PR-nya, silakan ditulis dulu. Oke, selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Mean adalah rata-rata, median itu nilai tengah dari data yang telah diurutkan, modus adalah data yang sering muncul atau frekuensi terbesar. Oke, itu aja. Itulah jika tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai.
Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.